Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama untuk beribadah kepadanya. Dan di antara salah satu tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk berubudiyah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un." Wahai kalian manusia, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja dan kalian tidak akan kembali kepada diriku? Seolah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala selalu dan sering mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang masyhur yang kita ketahui bersama dan sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Liya'buduni. Ada huruf nun. Dan huruf nun ini berbaris kasrah. Tidak sama dengan yang lain. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, aku ciptakan kalian untuk beribadah. Dan tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itulah yang akan menyebabkan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Seolah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah melanjutkan ayat ini, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak pernah menginginkan rezeki dari kalian, akan tetapi aku yang akan memberikan rezeki. Seolah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jangan pernah kalian jadikan dunia sebagai alasan lalai dari beribadah kepada Allah. Karena semakin lalai kalian dari beribadah kepada Allah, maka dunia semakin lari dari kalian. Akan tetapi dikala kalian beribadah kepada Allah, maka dunia yang akan mengejar kalian. Makanya Allah menyebutkan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, di antara salah satu yang bisa menyebabkan dan mendatangkan rezeki adalah berdoa. Dan di antara doa yang paling indah adalah ayat ini, ya razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena biasanya yang melalaikan kita beribadah kepada Allah adalah karena dunia. Baik karena pekerjaan, semuanya urusan dunia. Sehingga Allah mengingatkan di dalam ayat ini bahwa tidak ada alasan bagi kalian untuk jauh beribadah kepada Allah. Jangan pernah jadikan alasan pekerjaan,
kemudian misalnya dikala kita bekerja, kemudian lalai beribadah kepada Allah, mengakhirkan salat 5 waktu, menunda-nunda pekerjaan dan kewajiban, itu tidak ada alasan bagi kalian semuanya. Karena semakin kalian beribadah kepada Allah, semakin Allah memberikan kemudahan. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dijadikan oleh sebagian para ulama itu merupakan di antara doa yang sangat indah. Siapapun di antara kalian yang ingin meminta rezeki kepada Allah, maka awalilah kalimatnya dengan ucapan ini, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Inti daripada ayat ini ikhwatul Islam adalah Allah menginginkan kita untuk tidak lalai dari beribadah kepadanya, karena memang itulah tujuan kita ada di dunia, untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, semakin menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal jafa, di antara tanda orang tidak lagi cinta kepada nabinya, atau di antara tanda mereka sudah mulai kering cintanya kepada baginda Nabi yang mulia, sudah mulai tandus, adalah mereka yang tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, atau mereka yang sudah melalaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Maka itu adalah pertanda seorang hamba sudah mulai jauh dari baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita masih membicarakan tentang di antara wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, maka ada beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita kembali mengulang sedikit ikhwatul Islam. Di antara salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada kaum muslimin untuk menjaga orang-orang Al-Ansar, yaitu mereka yang tinggal di kota Madinah atau mereka yang menjadi penduduk Madinah, dan mereka adalah orang yang berjasa dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga 2 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan itu adalah khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam pesan khutbahnya atau tazkirahnya untuk menjaga orang-orang Al-Ansar. Kalau sekiranya mereka melakukan kesalahan, maafkan. Kalau sekiranya mereka melakukan kebaikan walau sedikit, maka terima dan jagalah mereka serta keturunan mereka. Itu di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam riwayat yang sangat banyak sekali ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat indah, terutama kepada orang-orang Al-Ansar. Ansar itu, kata Nabi, ibarat pakaian bagi diriku, sedangkan yang lain itu ibarat selimut. Artinya seolah-olah orang Al-Ansar itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Ansar itu diibaratkan pakaian, karena biasanya pakaian itu langsung menempel di jasad Nabi atau di jasad orang yang memakainya, sedangkan selimut berada di luarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kedekatan Al-Ansar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku ini adalah seorang yang berasal dari Al-Ansar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu muhajirin atau ansar? Nabi disebut dengan muhajirin atau ansar? Muhajirin atau ansar? Tidak kedua-duanya. Kalau muhajirin jelas, kalau ansar juga jelas. Kalau Nabi semuanya, tidak kedua-duanya. Bisa dipahami? Karena yang meletakkan kata muhajirin itu adalah gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi tidak pernah mengatakan saya muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan saya adalah Al-Ansar. Hanya saja Nabi memberikan isyarat dan ibarat,
laulal hijrah, kalaulah bukan karena meninggalkan Makkah menuju Madinah, maka aku ini adalah orang Ansar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku ini adalah Al-Ansar? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Madinah. Kita selalu mengulang kalimat ini ikhwatul Islam. Ayah Nabi namanya ada Abdullah. Abdullah ayahnya namanya adalah Syaibah. Syaibah itu nama lainnya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ayahnya adalah Hashim. Hashim ayahnya adalah siapa nama ayah Hashim? Abdul Manaf. Abdul Manaf ayahnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, apa lagi? Taib bin Murrah, apa lagi? Bin Ka'ab bin apa lagi? Taib ikhwatul Islam bin Lu'ay, apa lagi? Itu adalah silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara salah satu silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Abdullah. Abdullah itu adalah ayah Nabi, anak Abdul Muttalib yang paling kecil. Di mana keberadaan Abdullah? Di mana Abdullah meninggal? Di mana Abdullah meninggal? Di Madinah. Di Madinahnya bagaimana? Bukankah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di Madinah? Di Madinah itu di sini. Ini Madinah namanya. Tapi di mananya? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Artinya nanti kita cari tahu. Yang penting ikhwatul Islam, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di, kira-kira kita bertanya ikhwatul Islam, mengapa ayah Nabi meninggal di kota Madinah? Apa yang dilakukan oleh ayah Nabi di kota Madinah? Tentu itu merupakan pertanyaan yang biasa kita tanyakan. Bukankah Nabi lahir di Mekah? Bukankah Abdullah itu adalah orang Mekah? Bukankah ibu Nabi Aminah juga orang Mekah? Pertanyaannya, mengapa Abdullah itu meninggal di Madinah? Ada yang tahu? Jawabannya sangat mudah sekali. Karena takdir, tapi tentu ada penyebabnya. Kenapa di Madinah? Apa yang dia lakukan di Madinah? Karena neneknya orang Madinah. Karena neneknya orang Madinah. Berarti kalau neneknya orang Madinah, siapa ayahnya? Siapa ayah Abdullah? Ayah Abdullah siapa namanya? Ayah Abdullah itu namanya adalah Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Yang kita kenal dengan Abdul Muttalib. Itu bukan nama aslinya. Kalau ada kalimat Abdul Muttalib atau kalimat Ummu Fulan atau Ummu Allan, maka ketahuilah itu bukan nama asli. Abdul Muttalib itu ikhwatul Islam atau nama lainnya adalah Syaibah. Dia itu adalah ayahnya Abdullah. Dan Syaibah itu adalah salah seorang yang berasal dari Madinah, lahirnya di Madinah. Syaibah itu ikhwatul Islam, dia lahir di Madinah. Kemudian kenapa Syaibah lahir di Madinah? Siapa ayah Syaibah? Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau bin Syaibah bin Hashim. Hashim itu baru orang Mekah asli. Hashim itu dari suku Khuza'ah. Jadi dulu ikhwatul Islam, sejarah singkat yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dikala Mekah itu ikhwatul Islam, kalau menurut sejarah, siapa yang memiliki, yang paling berhak untuk memiliki Mekah Al-Mukarramah? Yang paling berhak memiliki Mekah itu adalah Hajar dan Ismail alaihimassalam. Hajar dan Ismail alaihimassalam. Makanya ikhwatul Islam, dikala berada di Mekah, ingat baik-baik, dikala berada di Mekah, Hajar berada di sana. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku di sebuah lembah, maka di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Kemudian 'inda baitik, di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Bait. Al-Muharram, di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Muharram. Dari ayat ini sahaja ikhwatul Islam, itu ada 3 nama Makkah Al-Mukarramah. Dan salah satu yang masyhur adalah Wadi. Di antara salah satu nama Makkah adalah Wadi. Dan asal muasal ceritanya ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meletakkan Ismail, putranya yang masih kecil, dan istrinya yang bernama Hajar, di sebuah daerah yang bernama Wadi, atau yang kita kenal dengan
inda baitikal muharram. Dulu belum disebut dengan Mekah atau Bekkah. Kemudian sehingga dikala ditempatkan di sana berarti Allah yang perintahkan. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya dan istrinya di sana. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu semuanya ceritanya. Nabi Ismail kehausan, kemudian ibunya berlari dari Safa Marwah, kemudian pada akhirnya turun malaikat Jibril. Kemudian Jibril memukulkan sayapnya ke tanah. Dari pukulan Jibril ini keluarlah yang namanya Thayyibah, atau keluar namanya itu Jibril, atau istilah yang kita kenal dengan Zamzam atau Zumazim atau Zamzam, banyak namanya. Imam Ibnu Nathur menyebutkan ada 12 nama untuk Zamzam. Asal muasalnya ikhwatul Islam adalah dari pukulan Jibril alaihissalam. Kemudian dikala air Zamzam ada, maka mulai ada muncul tanda-tanda kehidupan. Kemudian tiba-tiba datang kabilah yang kita kenal dengan Jurhum. Jurhum itu adalah kabilah yang berasal dari Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka datang, mereka minta izin. Kepada siapa mereka minta izin? Mereka minta izin kepada Ibunda Hajar alaihissalam. Kemudian apa kata Hajar? Aku izinkan kalian di sini dengan syarat kalian tidak boleh memiliki apalagi air. Berarti air ini milik siapa? Milik Allah. Tapi dititipkan kepada Hajar dan Ismail yang menjaganya. Berarti tidak boleh yang memiliki kecuali dari keturunan ini. Agar kita tahu bahwa Nabi SAW berasal dari keturunan Ismail. Makanya Nabi SAW dan keluarganya Al-Abbas, keluarga Nabi SAW, mereka yang bertanggung jawab terhadap Zamzam sampai sekarang. Itu merupakan sebuah kemuliaan ikhwatul Islam, karena memang mereka diberikan wewenang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Ibunda Hajar alaihissalam. Makanya siapapun datang, dikala mereka datang suku dari Jurhum atau yang kita kenal dari Yaman ya, mereka minta izin dan Ibunda Hajar mengizinkan, hanya saja tinggal sahaja. Kemudian setelah berkembang ikhwatul Islam, suku Jurhum ini mereka akhirnya menyerang suku Arab asli, atau mereka menyerang suku Khuza'ah. Iya, mereka tidak jauh ada hubungan nasabnya, karena pada akhirnya nanti Ismail menikah dengan dari kabilah mereka. Tapi pada akhirnya mereka mengkhianati perjanjian, yaitu perjanjian dengan Ibunda Hajar alaihissalam. Tahu? Pada akhirnya dikumpulkanlah semua anak cucu daripada Ismail. Pada akhirnya diusir suku Jurhum ini dari Makkah Al-Mukarramah. Makanya ikhwatul Islam, suku Jurhum itu yang berasal dari Yaman ya. Makanya Nabi tidak pernah berasal dari Yaman. Itu ingat itu baik-baik. Nabi bukan berasal dari, ada yang mengatakan Nabi dari Yaman? Ada atau tidak? Nabi berasal dari Makkah, suku Khuza'ah. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian ikhwatul Islam muncul, kemudian silsilahnya sampai ke bawah. Sampailah kepada kakek Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Sampailah kepada Hashim. Jadi Hashim itu pemimpin Makkah Al-Mukarramah. Dan dia berasal dari suku yang tadi kita sebutkan. Mereka yang bertanggung jawab. Dan pada waktu itu, qaddarallah, Zamzam tidak lagi muncul dan kelihatan. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu tradisi orang-orang Mekah adalah melakukan perjalanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan li'ilafi Quraisy. Di antara tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Li'ilafi Quraisy. Ilaf itu artinya adalah kebiasaan. Jadi li'ilafi Quraisy itu ikhwatul Islam artinya yang pertama adalah diambil dari kebiasaan. Yang kedua diambil dari kalimat al-fil. Makanya sebahagian mereka yang tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, apabila mereka membaca suratul fil, mereka sambung surat berikutnya karena masih nyambung. Bisa dipahami? Makanya nanti kalau yang jadi imam, kalau yang baca surah Al-Fil, sambung kepada surat Quraisy. Jarang kan kita melakukan seperti itu? Bersambung ceritanya, ikhwatul Islam, bersambung ceritanya. Makanya li'ila itu diambil dari kata ilaf atau diambil dari kata Al-Fil. Makanya bersambung. Kalau kita mendengarkan sebagian imam membaca Al-Fil, kemudian sambung dengan Quraisy, maka itu perkara biasa. Tapi ikhwatul Islam, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Di antara kebiasaan orang Quraisy yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka melakukan perjalanan di musim panas ke daerah Syam, di musim dingin ke daerah Yaman. Syam kita tahu. Kalau untuk sekarang ini ikhwatul Islam, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, 4 negara itu disebut dengan Syam. Sedangkan Yaman itu adalah sebuah daerah atau daerah yang ada di belakang Taif. Semua daerah yang ada di belakang Taif itu disebut dengan Yaman. Ada Jazan, ada Najran, itu semuanya semuanya masuk ke dalam daerah Yaman sampai ke daerah Yaman sekarang. Makanya kita harus
Ingat baik-baik, sehingga di Ka'bah itu ada namanya Rukun Yamani. Di Ka'bah itu ada namanya Rukun Yamani karena sejajar dengan daerah Yaman. Jadi Yaman itu yang ada di belakang Taif. Itu istilah Yaman dan istilah Syam. Kemudian ikhwatul Islam, Hashim adalah orang Quraisy. Dan orang Quraisy itu siapa? Semua yang berasal dari kabilah Ismail. Maka disebut dengan Quraisy. Kemudian ikhwatul Islam, Hashim, buyut Nabi SAW, dia sebagaimana biasanya, dia pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan. Sampai di Madinah. Karena orang tidak akan pernah melakukan perjalanan ke Syam, kecuali mampir dulu di Madinah. Atau di Yathrib. Maka Hashim mampir di Yathrib, tapi dalam waktu yang lama. Dikala dia mampir ikhwatul Islam atau singgah berada di Madinah, maka dia menikah dengan salah seorang wanita, namanya adalah Salma. Dia menikah dengan salah seorang wanita namanya Salma. Hafal baik-baik ya, karena ini agar kita tahu mengapa Nabi mengatakan, kalaulah bukan hijrah, aku adalah salah seorang yang berasal dari Ansar. Jadi Hashim ini menikah dengan salah seorang wanita yang berasal dari Madinah, namanya adalah Salma. Kemudian setelah lama menetap di Madinah, maka dia pun melanjutkan perjalanannya untuk berdagang. Di perjalanan dagang tersebut ikhwatul Islam, maka Hashim ini meninggal. Hashim ini meninggal. Kemudian dia punya seorang istri di Madinah namanya Salma. Dari pernikahan mereka ini, maka Salma ini mengandung. Jadi sejarah Nabi SAW itu ikhwatul Islam, begitu jugalah sejarah kakek dan buyutnya. Nabi SAW ayahnya juga meninggal dalam melakukan perjalanan dan Nabi berada dalam perut ibunya. Begitu juga dengan Hashim. Dikala dia menikah dengan Salma, kemudian dia melanjutkan perjalanan, dia meninggal, Salma ini mengandung atau hamil. Kemudian dikala melahirkan dinamakanlah dengan Syaibah. Hashim ini ikhwatul Islam punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Kemudian Muttalib ini setelah lama saudaranya meninggal, dia mendapatkan informasi bahwa saudaranya Hashim ini dulu pernah menikah di Madinah. Maka tentunya dia melakukan perjalanan ke Madinah. Kemudian dicari. Ternyata ditemukan siapa dulu istri daripada saudaranya Hashim yang bernama Salma. Dan dia sudah memiliki seorang anak namanya Syaibah. Kemudian Syaibah ini ikhwatul Islam, berarti apa hubungan Syaibah dengan Muttalib? Apa hubungan Syaibah dengan Muttalib? Hubungan Syaibah dengan Muttalib apa hubungannya? Apa hubungannya? Muttalib ini dengan Hashim, yang tak bisa jawab berarti dia tidur ya. Baik. Apa hubungan Muttalib dengan Syaibah? Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Berarti Syaibah itu apa hubungannya dengan Muttalib? Paman. Jadi Muttalib ini ikhwatul Islam adalah paman. Biasanya kalau ada yang meninggal misalnya saudara, yang paling bertanggung jawab adalah paman. Jadi paman itu ikhwatul Islam sama dengan ayah. Sebagaimana bibi, saudara ibu. Saudara ibu apa bahasa kitanya? Saudari ibu. Apa bahasa kita? Bibi ya. Kalau saudari ayah apa bahasa kitanya? Saudari ayah, saudari. Saudari ayah apa bahasa kitanya? Bibi. Kalau saudari ibu, bibi. Macam mana kita nak bezakan saudari ibu dengan saudari ayah? Berarti kita miskin bahasa ya. Bisa dipahami. Saudari ibu, saudari ayah apa namanya? Bibi. Saudari ibu apa namanya? Macam mana nih? Bisa dipahami? Karena di dalam bahasa Arab tentunya dia berbeza bahasanya ikhwatul Islam, karena nanti pengaruh kepada warisan. Terlepas daripada itu semua, apalah namanya bahasa kita bibi ya. Baik. Berarti ikhwatul Islam, saudara ayah itu ibarat ayah. Saudari ibu dia ibarat ibu. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-khalatu bi manzilatil saudari ibu itu sama dengan ibu. Makanya orang yang meninggal ibunya adalah saudari ibunya. Orang yang meninggal ibunya, maka apakah mereka masih bisa berbakti? Iya, dengan berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah saudari ibunya. Makanya siapapun yang meninggal ibunya, kemudian ibunya masih punya saudari, itu adalah ibunya. Al-khalatu bi manzilatil Sebagaimana apabila seseorang meninggal ayahnya, berarti saudara ayahnya itu adalah ayahnya.
Paham ya? Artinya ikhwatul Islam berarti kita tetap terus berbakti. Macam mana cara kita berbakti kepada ibu yang sudah meninggal? Dengan berbakti kepada orang yang dekat dengan ibu. Salah satunya adalah saudari ibu. Macam mana kita nak berbakti dengan ayah yang sudah meninggal? Salah satu caranya adalah berbakti dengan saudara ayah tersebut, kalau bahasa kitanya. Dan semua mereka itu adalah rahim. Tapi ikhwatul Islam, Muttalib dengan Hashim, yang paling berhak untuk menjaga Syaibah, anaknya Hashim ini adalah Muttalib, karena dia adalah pamannya. Kemudian Muttalib ini minta izin kepada ibunya Salma untuk membawa Syaibah ini ke kota Mekah. Mengapa dia minta izin? Karena Hashim itu adalah pemimpin Mekah, dan diharapkan dari keturunannya juga nanti menjadi seorang pemimpin yang ada di sana. Kemudian dibawalah Syaibah setelah minta izin kepada ibunya, dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah ikhwatul Islam, Muttalib ini di antara salah satu tradisinya adalah suka membawa budak-budak. Artinya budak, dia beli budak, kemudian dia bawa, jadi orang kenal itu budaknya Abdul Muttalib. Kemudian dikala dia membawa Syaibah, orang pun mengatakan itu adalah budaknya Muttalib. Budak Muttalib apa bahasa Arabnya? Abdul Muttalib. Maka semenjak itulah terkenal dengan istilah Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Syaibah. Syaibah itu dia berasal dari Madinah. Ibunya berasal dari Madinah. Agar kita tahu apa hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Jelas sampai di sini? Berarti Nabi orang Mekah atau orang Madinah? Susah jawab kan? Nabi orang Mekah atau orang Madinah? Yang jawab Mekah silakan, yang jawab Madinah juga silakan. Yang penting Nabi itu adalah Nabi kita bersama. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan. Nabi SAW pernah menyebutkan, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, aku ini adalah seorang ansar. Berarti Nabi orang Mekah atau Madinah? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku akan bergabung menjadi penduduk al-ansar. Maknanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang al-ansar. Jadi orang al-ansar itu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau sekiranya orang-orang ansar mereka menempuh suatu jalan, kemudian yang lain menempuh suatu jalan, maka aku akan ikut bersama jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-ansar. Jadi terlalu banyak kemuliaan orang-orang al-ansar, sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadi perang Hunain tahun ke-8 Hijriah di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kemudian Allah berikan kepada kaum muslimin harta rampasan yang sangat banyak sekali. Hanya saja harta rampasan ini penduduk Madinah tidak mendapatkan sedikit pun. Jadi yang mendapatkan harta rampasan dikala terjadi perang Hunain itu hanya orang-orang Mekah sahaja. Sehingga orang-orang Madinah mereka merasa, mengapa Nabi tidak bagi kami harta rampasan? Dan itu adalah hak ikhwatul Islam. Iya, kaum muslimin setiap kali mereka berjihad, mereka tidak pernah mengharapkan harta rampasan. Tapi ketika Allah berikan kemenangan, itu merupakan hak mereka yang wajib mereka terima. Namun ketika terjadi perang Hunain, di mana mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak, yang mendapatkan harta rampasan hanya orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam. Abu Sufyan, mertua Nabi, dia mendapatkan 100 ekor onta. 100 itu banyak atau sedikit? Banyak ikhwatul Islam. Kemudian Safwan bin Umayyah. Umayyah itu adalah dedengkot musuh Nabi, yang dia adalah majikannya Bilal. Anaknya namanya Safwan. Dia juga baru masuk Islam. Dapat lagi 100 ekor onta. Kemudian Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dia juga mendapatkan bagian yang banyak. Banyak sekali mereka mendapatkan bagian. Padahal baru sahaja mereka masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan orang Madinah yang datang dari Madinah menuju Mekah, yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 sen pun mereka tak dapat. Sehingga penduduk Madinah bertanya-tanya, mengapa Nabi melakukan yang demikian? Maka dikala desas-desus mulai tersebar di kalangan penduduk Madinah, tersebar di kalangan orang-orang al-Ansar, maka Nabi kumpulkan mereka semuanya. Wahai orang-orang Ansar, ketahuilah. Nabi sebutkan alasannya setelah banyak mukaddimah ya. Wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu kalian itu berpecah belah? Kemudian dikala aku datang, Allah satukan kalian.
Bukankah kalian dulu adalah orang yang fuqara miskin? Kemudian dikala aku datang, Allah kayakan kalian. Disebutkan oleh Nabi. Orang-orang Ansar mereka diam sahaja. Kemudian supaya adil, maka Nabi SAW mengatakan, ala tujibun? Tidakkah kalian mau jawab? Apa maknanya? Maka orang-orang Ansar diam saja. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian mau, kalian akan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu diusir oleh kaummu? Kemudian kamu datang ke kota Madinah, kami yang sambut, kami yang jaga. Kalau kalian mau mengatakan seperti ini, maka kalian akan mengucapkan. Tapi tidak mungkin orang Ansar mengatakan kalimat ini. Mereka diam saja. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Nabi sebutkan alasannya. Mengapa Nabi tidak bagikan orang-orang Ansar harta rampasan dikala mereka diberikan kemenangan dalam perang Hunain. Perang Hunain itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junuda. Di antara salah satu malaikat turun ikhwatul Islam adalah dikala terjadi perang Badar dan dikala terjadi perang Hunain. Hanya sahaja ketika terjadi perang Badar, malaikat ikut berperang. Dikala terjadi perang Hunain, malaikat tak ikut berperang, tapi memberikan semangat dan motivasi. Dan ingat, malaikat tidaklah turun kecuali membawa keberkahan dan rahmat. Makanya dikala kita mendengarkan ayam itu pagi-pagi, ayam berkokok, berarti dia sedang melihat malaikat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tidaklah malaikat turun kecuali itu momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi malaikat turun? Hujan. Maka itu momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi malaikat turun? Apa? Kapan lagi malaikat turun? Dikala ada perkumpulan di rumah Allah Azza wa Jal. Kita sedang berkumpul di rumah Allah atau bukan? Sedang berkumpul di rumah Allah Azza wa Jal. Maka malaikat turun membentangkan sayapnya. Berarti waktu itu adalah momen doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Siapa yang punya hajat sambil mendengarkan ceramah? Misalnya contoh ya. Walau ceramahnya tak paham, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku. Malaikat turun, tidaklah malaikat turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang. Dan itu adalah momen doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Salah satunya dikala terjadi perang Badar, malaikat ikut berjuang. Kemudian dikala terjadi perang Hunain, hanya saja malaikat tidak ikut berjuang, itu perbezaannya. Karena malaikat turun, itu tanda kemenangan dan kemudahan serta keberkahan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Allah ceritakan perang Hunain dalam Al-Quran. Wa anzala junudan lam tarauha. Nanti bisa kita baca sendiri ya tentang cerita perang Hunain yang sangat indah. Kemudian dalam perang Hunain ini dapat harta rampasan yang begitu banyak. Hanya saja orang-orang Madinah atau orang-orang Ansar mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Oleh karena itulah desas-desus, mengapa Nabi tak bagi harta rampasan kepada kita? Apakah ada salah atau ada sesuatu? Kemudian Nabi kumpulkan dan Nabi sebutkan, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah aku memberikan harta rampasan kepada orang-orang Mekah untuk melunakkan hatinya, atau yang kita kenal dengan istilah mu'allaf. Jadi mu'allaf itu ikhwatul Islam, yang pertama, mu'allaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian biasanya setiap orang yang masuk Islam mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling berat itu adalah ujian ekonomi. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membantu mu'allaf dengan zakat harta. Tapi kalau yang sudah 10 tahun masuk Islamnya masih disebut mu'allaf atau tidak? Kalau 10 tahun berarti Abu Bakar mu'allaf, Umar juga mu'allaf kan? Semua sahabat mu'allaf. Bisa dipahami? Berarti mu'allaf itu yang baru saja masuk Islam. Kalau sudah lama Islamnya berarti mereka muslim. Jangan lagi panggil dengan kata mu'allaf. Ya, baik. Kemudian mu'allaf itu ikhwatul Islam juga orang yang diharapkan keislamannya. Jadi mu'allaf itu orang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan keislamannya. Seperti misalnya kita punya tetangga dari Nasara atau Yahudi. Kemudian kita berikan zakat atau kita berikan bagi makanan atau bersedekah dengan tujuan diharapkan dia masuk ke dalam agama Islam, itu juga disebut dengan mu'allaf. Kemudian mu'allaf itu ikhwatul Islam orang yang kita hindarkan kejahatannya. Contoh misalnya di kampung halaman kita ikhwatul Islam ada saja yang ganggu. Ada istilah namanya preman misalnya, atau orang yang suka jahil misalnya. Orang-orang seperti ini semakin kita marah dan semakin kita jauhi, mereka akan semakin menjadi-jadi kejahatannya.
Tapi coba misalnya kumpulkan misalnya DKM masjid, mereka memanggil para misalnya preman lah namanya bahasa kasar, dipanggil, kemudian dikasih uang zakat, kira-kira apa yang terjadi? Esok mereka jadi bodyguard masjid. Mereka akan sholat di saf pertama. Tapi siapa di antara kaum muslimin yang melakukan demikian? Kita lebih kepada menuduh, kalian ini jahat, kalian mengganggu. Tapi kita lupa apa yang harus kita lakukan kepada mereka, kita lupa. Dan itu adalah di antara salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi di awal dakwah ikhwatul Islam, Nabi itu kaya sangat. Sebagian ulama menyebutkan, ahli sejarah ya, Nabi itu hartanya sampai kurang lebih 40 juta rial. 40 juta rial kalau kita rupiahkanlah, rupiah berapa rial kira-kira? Berapa rupiah? Yang jago matematika. Berapa? Ada yang tahu? Berapa tuh? Berapa? 20? 20 apa? 4 kali 4 berapa? Berapa? Pokoknya harus ada 1 dan angka 6 di depannya. Harus ada angka 1 dan 6. 175. Berapa tadi? 175 miliar. Itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Berarti Nabi kaya atau miskin? Nabi kaya atau miskin? Bukankah Nabi mengatakan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berarti Nabi kaya atau miskin? Nah, langsung berubah fatwa ya. Nabi kaya atau miskin? Nabi itu awal mulanya kaya, ikhwatul Islam. Sangat-sangat kaya. Dari mana kekayaan Nabi? Semua kita tahu dari mana kekayaan Nabi. Istrinya adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sengaja memilihkan Khadijah untuk membantu menjadi sponsor dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harta yang begitu banyak kemana? Tentu itu pertanyaannya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, Nabi jadikan untuk ta'liful qulub. Jadi awal dakwah itu Nabi suka bagi makanan, Nabi semua cara dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini merupakan di antara poin yang terpenting. Jangan ada di antara kita dalam agama kecuali mereka punya usaha dan perjuangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta berdakwahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu berdakwahlah dengan ilmunya. Yang bagus tulisannya berdakwahlah dengan tulisannya. Yang bisa berdakwah dengan tangannya berdakwahlah dengan tangannya. Karena kita yang memerlukan dakwah, bukan dakwah yang memerlukan kita. Ingat itu baik-baik. Makanya dalam Al-Quran ada namanya surat Nabi. Dalam Al-Quran ada namanya surat Nabi. Ada 3 surat Nabi. Yang pertama namanya surat Muhammad. Yang kedua namanya surat Al-Muzammil. Yang ketiga adalah surat Al-Muddathir. Itu semua disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu surat Nabi itu adalah surat Muhammad. Ada yang hafal surat Muhammad? Yang tak hafal surat Muhammad berarti tak cinta Nabi Muhammad. Karena itu surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti baca di rumah ya. Yang cinta nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ingat surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat ini ikhwatul Islam, di awal cerita Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan tegarkan hati kalian, atau Allah akan berikan istiqamah kepada kalian. Nah, di dalam ayat ini tentu kita bertanya, apakah Allah memerlukan pertolongan hamba? Allah memerlukan pertolongan hamba atau tidak? Tidak sama sekali. Islam akan tetap jaya tanpa adanya kita. Islam akan tetap jaya tanpa adanya kita. Bahkan ada sebahagian ungkapan yang sangat indah, ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh ulama yang berasal dari Nusantara. Ini ungkapan yang sangat indah. Siapapun yang mengaku berasal dari Nusantara, perhatikan kalimat ini. Dia menyebutkan, karena alhamdulillah di antara salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ada di barat dan untuk orang yang ada di timur, mereka adalah orang yang paling banyak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan mereka yang ada di selatan dan yang ada di utara. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi pernah menyebutkan, Allah memperlihatkan kepadaku bumi. Aku lihat masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat bagian barat dan bagian timur. Ditafsirkan oleh para ulama, kenapa Allah memperlihatkan bagian timur dan bagian barat sahaja? Kenapa tidak diperlihatkan bagian utara dan bagian selatan? Karena bagian barat dan bagian timur lah yang paling banyak ikut Nabi.
maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur menjadi bagian barat atau bagian timur? Kita bersyukur menjadi umat Nabi di bagian mana saja. Bagian barat, bagian timur, utara, selatan, yang penting kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling banyak ikut adalah yang bagian timur. Artinya di daerah kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Nah, ada salah satu ungkapan ikhwat Islam yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Di daerah kita alhamdulillah rata-rata muslim, alhamdulillah. Kemudian dia menyebutkan, ulama ini menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kita sebutkan namanya semua kita tahu. Tapi nanti cari sendirilah siapa yang menyebutkan kalimat ini. Allah tidak pernah menjamin Islam itu berada di Nusantara, tidak pernah. Di negara kita contohnya, Allah tidak pernah jamin. Tapi Allah jamin Islam itu akan selalu ada. Bisa dipahami perbezaan kalimatnya? Allah tidak pernah menjamin Islam itu akan ada di suatu daerah. Misalnya di daerah kita, dia menyebutkan kalimat ini, Islam, kita misalnya negara Indonesia, Allah tidak pernah menjamin Islam akan ada di Indonesia untuk selama-lamanya. Tapi Allah menjamin Islam itu akan selalu ada dan berjaya dimanapun. Jelas bahasanya? Agar kita tahu ikhwatul Islam, bahwa yang memerlukan agama itu adalah kita, yang memerlukan Allah itu adalah kita, yang memerlukan berdakwah juga kita. Allah tidak pernah memerlukan hambanya. Taib, Allah menyebutkan intan surullah, kalau kalian menolong Allah azza wajal, maka Allah akan tolong kalian. Kemudian di akhir ayat, ini di akhir ayat surat Muhammad, Allah menyebutkan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau sekiranya kalian tidak mau, dan ayat ini ayat terakhir, kalau kalian tidak mau berdakwah di jalan Allah dengan harta yang kalian punya, tidak ada masalah bagi Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian tidak mau, Allah akan cari makhluk yang lain, Allah akan cari hamba yang lain, Allah akan cari mereka-mereka yang mau berjuang untuk agama Allah azza wajal. Pasti ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak mau, kemudian thumma la yakunu amsalakum. Hamba yang tadi dicari Allah tidak sama dengan kalian. Kalian yang tidak mau berjuang dalam agama, tak ada masalah kata-kata Allah azza wajal. Tapi Allah akan cari yang lain. Itu merupakan kecaman, ancaman yang berat ikhwatul Islam. Bagi kita yang paham sedikit bahasa Arab, Allah mengancam, kalau kalian tak mau, tak ada masalah. Agama akan tetap jaya dan agama akan tetap mulia selama-lamanya. Adanya kita tidak ada, agama tetap akan jaya dan mulia. Makanya bagi kita sebagai seorang muslim harus ada dakwah dalam kehidupannya. Yang punya harta berdakwahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu berdakwahlah dengan ilmunya. Berdakwah dengan apa yang kita punya. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Yang bisa berdakwah, bisa sekolahkan satu orang anak, sekolahkan mereka. Yang bisa bangun sekolah untuk tahfiz misalnya, bangunlah sekolah untuk tahfiz. Yang bisa bangun masjid, bangunlah masjid. Lakukan semua yang bisa kita lakukan selama Allah berikan kesempatan. Dan itu merupakan di antara salah satu kita bentuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala agar pertolongan itu kembali kepada kita. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kaya di awal mula. Tapi Nabi habiskan semua harta yang dipunya untuk berdakwah di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga dengan itulah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi tidak lagi memiliki apa-apa sampai Allah berikan kepada Nabi harta rampasan. Kemudian ada namanya al-fai, khumus, yaitu 1/5 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah Nabi berdakwah, Nabi tidak lagi bekerja. Setelah Nabi berdakwah mulai umur 40 tahun, Nabi tidak lagi bekerja. Karena pekerjaan satu-satunya yang dimiliki oleh Nabi menyampaikan dakwah dan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada tajuknya, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cara dakwah Nabi mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, aku bagikan harta rampasan yang banyak tersebut kepada orang Mekah untuk ta'liful qulub. Karena mereka itu orang muallaf. Makanya orang muallaf yang baru masuk Islam atau yang diharapkan keislamannya, atau kita yang menghindarkan kejahatannya, seperti yang tadi kita contohkan. Dan itu kewajiban kita yang dituakan, dilebihkan dalam kampung daerah masing-masing. Apalagi bagi pengurus masjid, jangan lupa di antara salah satu zakat, biasanya kan kita memberikan santunan kepada anak yatim. Kira-kira bagaimana hukumnya kita memberikan santunan kepada para preman? Ada tidak bahasa seperti ini? Untuk menghilang itu semuanya disebut dengan mu'allaf. Orang-orang yang mungkin seperti itu ikhwatul Islam, itu bukan orang yang jahat. Mereka tidak punya teman sahaja. Coba kita menjadi temannya. Dan salah satunya adalah dengan zakat dan harta yang kita punya.
Makanya coba kalau ada di antara kita berkumpul di masyarakat, ada bagian harta untuk mereka yang jahat, istilah dalam tanda kutip ya, preman jahat dikumpulkan. Coba bayangkan, mereka tidak akan lagi menjadi seperti itu karena mereka melihat ada orang yang memperdulikannya. Tapi semakin kita jauhi, kalian ini preman, kalian jahat, lari kalian dari sini. Keesokan harinya semua AC di masjid hilang. Kemudian setelah itu AC di rumah kita hilang. Kemudian akan terjadi pencurian. Itu gara-gara kita semuanya. Karena kita kurang pandai menempatkan diri, terutama kepada orang-orang yang mu'allaf. Agar kita tahu apa makna mu'allaf. Jelas sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam. Kemudian Nabi SAW bagi tahu kepada orang-orang Madinah, wahai orang-orang Madinah, aku memberikan harta ini, harta rampasan untuk melembutkan hatinya. Mereka baru masuk Islam. Kemudian apa kata Nabi? Ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai penduduk Madinah, ini ungkapan yang sangat indah kepada orang-orang Madinah. Tidakkah kalian rela, tidakkah kalian ridha ketika manusia mereka pulang dengan onta, dengan kuda, dengan harta, sedangkan kalian pulang dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhwatul Islam selama-lamanya akan berada di kota Madinah, dan itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian ridha biarkan manusia pulang dengan harta mereka semuanya, tapi kalian pulang dengan membawa Nabi? Artinya Nabi tidak akan pernah tinggal di Mekah untuk selama-lamanya. Nabi akan tinggal di kota Madinah. Kalian akan membawa saya ke kota Madinah, kata Nabi. Maka dari situlah keluar ungkapan, kalla inni abdullahi wa rasuluh hajartu ilallahi wa ilaikum al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku ini hijrah karena Allah untuk kalian, kepada kalian, dan aku akan hidup bersama kalian dan wafat bersama kalian. Artinya penduduk Madinah. Makanya ikhwatul Islam, Nabi akan senantiasa dan selalu berada di kota Madinah. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Makanya apabila ada yang mengatakan, oh Nabi berada di sini sekarang, Nabi datang ke sini sekarang, ingat ikhwatul Islam, itu hanya semua halu. Kita tahu halu? Apa bahasa halu? Cerita tak jelas. Halu. Nabi berada di sini. Nabi tidak kemana-mana. Semasa hidup Nabi berada di kota Madinah. Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah. Semenjak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi berada di Madinah semasa hidup, kecuali untuk jihad dan untuk ke Mekah, itu sahaja. Kemudian setelah Nabi wafat ikhwatul Islam, Nabi akan selalu berada di kota Madinah, dan itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup selalu bersama kalian. Aku akan wafat juga bersama kalian. Di tengah-tengah kalian aku hadap, hidup dan mati di sini. Artinya di Madinah. Makanya Nabi berada di daerah fulan, misalnya Nabi pernah pergi ke Malaysia? Pernah? Ke Indonesia? Kalau ke Surabaya? Kalau ke Sumatera? Pernah? Nabi akan selama-lamanya berada di kota Madinah. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Nabi berada di kota Madinah karena itu janji Nabi dengan penduduk Madinah. Bisa dipahami? Nabi sudah berikrar dengan penduduk Madinah, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah. Di dalam riwayat yang lain, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku hidup kalian, wafatku bersama kalian untuk selama-lamanya. Makanya bagi kita yang berada di kota Madinah, di antara salah satu nikmat yang besar adalah ketika kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jaraknya dekat dengan kita. Kemudian siapapun yang datang ke kota Madinah, mereka disebut dengan jiwaru Rasulillah. Mereka yang menjadikan Rasul sebagai tetangganya. Berarti kita yang ada di kota Madinah, walau 3 hari, walau 4 hari, walau hanya beberapa waktu, berarti kita sedang menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah walau kita bertetangga dengan Nabi hanya beberapa hari saja di dunia, tapi kita berharap kita ingin menjadi tetangga Nabi selama-lamanya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang terpenting ikhwatul Islam, Nabi adalah, atau Nabi berada di kota Madinah dan kita berada di kota Madinah dan kita sedang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah tetangga yang terbaik untuk Nabi yang terbaik. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Dikala kita berada di kota Madinah secara khusus ya, jadilah tetangga yang terbaik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan yang terbaik, tinggalkan yang terbaik. Yang kita tinggalkan di kota Madinah apa? Ibadah. Yang kita tinggalkan di kota Madinah apa?
salat. Yang kita tinggalkan di kota Madinah apa? Bacaan Al-Quran, zikir, doa. Jangan tinggalkan di kota Madinah asap rokok. Itu yang penting ya. Ingat itu baik-baik ya. Karena ini fitnah bagi kita bersama. Jangan tinggalkan di Madinah puntung rokok. Rokok itu meninggalkan berat, ikhwatul Islam. Saya tahu. Saya dulu waktu kecil juga pernah ya. Jadi meninggalkan itu perkara yang berat. Tapi dikala kita berada di kota Madinah, ingat kita sedang bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dikala Nabi hidup, kalau sekiranya Nabi hidup, berani tidak kita seperti ini? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Kalau kita tidak berani dikala Nabi hidup, karena itu menjaga adab kepada Nabi, maka begitu juga menjaga adab kepada Nabi dikala Nabi wafat. Bukankah adab kepada Nabi dikala Nabi hidup itu juga adab kepada Nabi dikala Nabi wafat? Salah satu contohnya ikhwatul Islam, dikala kita berada di Raudhah atau dikala kita berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh tidak kita mengangkat suara di sana? Tak boleh, karena Allah larang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian. Nabi sudah meninggal, kita tetap dilarang. Kenapa? Adab kepada Nabi dikala Nabi hidup itu juga adab kepada Nabi dikala Nabi wafat. Makanya Umar bin Khattab dikala melihat ada orang yang angkat suara di Raudhah dekat perkuburan Nabi, diambil kerikil, dilemparkan seperti ini. Karena nanti kalau Umar panggil, Umar suaranya kuat. Maka dilemparkan seperti ini, ikhwatul Islam. Kemudian orang berdua orang ini menghadap kepada Umar, Umar memberikan isyarat, ke sini kalian. Kemudian dikala orang berdua ini datang kepada Umar, Umar bertanya, dari mana kalian berasal? Mereka menjawab, dari Taif. Apa kata Umar? Kalau kalian berasal dari Madinah, la auja'tukuma. Aku akan hukum kalian berdua. Kenapa kalian angkat suara kalian di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibacakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Maka begitu juga ikhwatul Islam. Makanya nanti setiap kita yang masih punya korek api, apa namanya itu, walla'ah, bahasa sininya walla'ah itu ikhwatul Islam. Ingat, dikala kita ingin bakar, kita malu tidak dikala kalau sekiranya Nabi tengok kita? Dikala sekiranya Nabi hidup, kita malu atau tak malu? Makanya kita selalu mengatakan dikala kita berada di kota Madinah, kita di sini ingin berburu pahala. Semua yang melalaikan kita tinggalkan. Yang melalaikan itu belum tentu haram atau makruh. Bahkan banyak perkara mubah juga melalaikan, dan itu sifat seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara sifat orang yang beriman, mereka lalai dari perkara yang bisa melalaikan. Artinya mereka tinggalkan. Contoh, kita selalu berikan contoh, mohon maaf ya. Ini yang tak siap dengarkan nasihat pedas ini, mohon maaf ya. Baik. Contoh misalnya, di sini kita pencinta bola. Banyak di antara kaum muslimin pencinta bola. Kemudian datang ke kota Madinah, ada TV. Kemudian dia tengok orang main bola. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh. Perkara mubah. Tapi pertanyaan berikutnya, pantas atau tak pantas? Di kota Madinah kita tengok orang bola. Kita di kota Madinah ingin salat. Kita di kota Madinah baca Quran. Di kota Madinah kita berdoa. Di kota Madinah kita menangis, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Mengetahui sejarah. Dikala Allah berikan kemuliaan, kemudahan, kita bertetangga dengan Nabi. Tak pantas rasanya kita pergi jauh-jauh hanya untuk nonton itu, padahal itu mubah, boleh. Kalau rokok boleh atau dianjurkan? Haram atau makruh? Yang katakan haram sila, yang katakan makruh juga tak ada masalah. Tapi ingat, yang mubah saja tak boleh, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Makanya nanti kalau yang masih ada rokok di tasnya, di sakunya, di kopernya, ambil semuanya. Ya Allah, saya tinggalkan ini semua karenamu. Dibuang tong sampah. Insya Allah bisa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kita jauh-jauh ke sini ikhwatul Islam untuk menjadi tetangga Nabi yang terbaik, agar nanti tetangga Nabi itu tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di dalam surga. Makanya kita juga memberikan contoh ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya ikhwatul Islam, siapapun di antara kalian yang makan bawang merah, bawang putih tanpa dimasak, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Tak boleh masuk Masjid Nabawi mereka yang makan bawang merah, bawang putih. Kenapa tak boleh masuk masjid mereka yang makan bawang merah, makan bawang putih? Baunya yang belum dimasak ya. Kalau yang sudah dimasak lain cerita. Karena biasanya tradisi orang sini, mereka bakal makan bawang merah, bawang putih itu biasa. Kayak lalapan ya, seperti lalapan dimakan. Sehingga menimbulkan bau.
Maka Nabi SAW mengatakan, fala yaqrabanna masjidana, jangan kalian dekat-dekat masjid kami. Di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, orang yang makan bawang merah, bawang putih diusir oleh Nabi SAW ke perkuburan Baqi'. Padahal itu adalah perkara yang mubah, boleh kita memakannya. Kalau sesuatu yang boleh dimakan diusir ke perkuburan Baqi', berarti yang makruh atau yang haram diusir ke perkuburan Uhud. Bisa dipahami ya? Yang halal saja, halal bawang merah, bawang putih, diusir oleh Nabi SAW ke sana. Fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza bihim banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu, sesuatu yang anak Adam itu terganggu dengannya. Malaikat itu terganggu kalau ada yang makan bawang merah, bawang putih, kemudian mereka berdoa, baca zikir, terganggu. Padahal bawang merah, bawang putih itu halal. Lantas kira-kira dengan rokok macam mana? Kita akan di sini datang ke sini untuk berdoa kepada Allah. Bersihkan mulut itu dengan Zam-Zam. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk meninggalkan perkara ini dan kabulkan doaku, mudahkan urusanku, berikan keberkahan dalam kehidupanku. Bukankah itu yang terbaik, ikhwatul Islam? Dan bukankah itu yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin dikala mereka menjadi tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami mohon maaf ya kalau nasihat ini agak sedikit berat bagi kita untuk menerimanya. Hanya saja kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah, siapapun yang masih diuji dengan ini, ikhwatul Islam, semoga diberikan kemudahan untuk bisa meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam, yaitu masih berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berada di kota Madinah dan selalu akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk menjaga orang-orang Ansar, mereka yang telah berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dianjurkan bagi kita yang ada di kota Madinah, di antara salah satu ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, di antara salah satu ibadah yang dianjurkan bagi seluruh kaum muslimin yang berziarah ke kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala nanti mereka berziarah ke perkuburan Nabi, maka mereka mengucapkan kalimat yang terindah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu. Ya nak? Sila, tak apa-apa, masalah. Mau ada disampaikan? Masya-Allah, barakallah. Semoga menjadi anak yang saleh ya. Anak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh anak kaum muslimin. Tapi ikhwatul Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara salah satu yang harus kita baca adalah doa berziarah. Dan ini penting ya. Yang tak hafal doanya tak boleh pulang. Ingat itu. Yang tak hafal tak boleh pulang. Karena ini doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah ada 5 tempat yang harus kita jaga-jaga. Ini prioritas utama. Masjid Nabawi, Masjid Quba, perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, perkuburan Baqi', perkuburan syuhada, Uhud. 5 tempat ini prioritas utama bagi siapapun yang berada di kota Madinah. 5 tempat ini yang harus mereka ziarahi. Dan salah satunya adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doanya adalah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian untuk Nabi tak boleh salam sahaja. Untuk Nabi tak boleh salam sahaja. Harus ada salawatnya. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal doanya? Sudah hafal atau belum? Baik, kita ulang lagi. Yang tak hafal catat ya. Karena ini ingat ya, yang tak hafal tak boleh balik, tak boleh meninggalkan Madinah. Jangan dulu pergi ke Mekah atau jangan dulu pulang kampung. Karena ini kewajiban kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perbezaan antara kita yang ada di kota Madinah dengan yang ada di luar Madinah. Berziarah itu ikhwatul Islam kekhususan mereka yang ada di kota Madinah. Sedangkan salam dan selawat itu semua yang ada di dunia sama hukumnya. Orang berselawat di kampung halaman kita dengan kita yang berselawat di kota Madinah sama. Siapa mengatakan sama? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum."
Bersolawatlah kalian kepada diriku, karena dimanapun kalian mengucapkan salam, maka akan sampai kepadaku. Cucu Nabi juga menyebutkan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di Madinah mengucapkan salam, atau kamu yang ada di Andalusia, di ujung barat, dikala mengucapkan solawat dan salam sama. Jadi apa kekhususan bagi kita yang ada di kota Madinah? Ziarah. Kalimatnya sama, kalimatnya juga salam, kalimatnya juga solawat. Salam dan solawat boleh diucapkan dari mana saja. Tak perlu ada namanya sampaikan salam dan solawat saya kepada Nabi. Sama, hukumnya sama. Yang dikhususkan bagi kita di kota Madinah adalah ziarah. Makanya mesti kita jaga-jaga. Dan di antara salah satu adabnya baca doa ini. Dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Nah, siapa yang paling tua di sini? Yang umurnya sudah 70 tahun? Ada? Ada? Siapa yang paling tua di sini kira-kira? Siapa yang paling tua? Ada di sini? Yang tidak ada tua, yang mengaku tua juga boleh. Ada yang paling tua? Coba tengok kiri kanan, siapa yang paling tua? Tuh bapak di kiri kita ya. Karena yang tua agak susah menghafal doa, jadi doanya ada dalam kitab ini. Masya Allah, bisa di... Itu bapak yang pakai kacamata ya, bapak pakai kacamata, semoga diberikan kemudahan. Tapi ikhwatul Islam, insyaallah nanti yang belum dapat nanti kita bagi ya. Jadi doanya ikhwatul Islam, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal? Yang kanan sudah? Macam belum nampak nih. Baik, kita ulang lagi sekali ikhwatul Islam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menghafalnya sebelum kita meninggalkan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan di antara adab kita kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan, karena kebodohan, dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang pas, atau nasihat-nasihat yang mungkin agak sedikit berat bagi kita menerimanya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, agar perkumpulan ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan keberkahan diturunkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa tetangga kita, masyarakat kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju kota Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Dijadikan umrahnya adalah penyebab dosanya digugurkan oleh Allah. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga perjalanan kita ini bukan perjalanan yang terakhir. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan umur panjang, kesehatan, keberkahan, kemudahan untuk selalu bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam harta, usaha, anak cucu dan keturunan. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.